Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Mohon waktunya sebentar ya Bu Endang. Nanti kita akan melaksanakan observasi kelas ya Bu. Oke, ya. Kalau tidak salah Ibu sudah mengagendakannya pada hari Selasa. hari Selasa. Bu Endang akan melaksanakan pembelajaran di kelas mana Bu? Di kelas 10 TSM 3. Kebetulan Selasa itu saya jadwal di kelas 10. Oke, baik. Nanti mohon izin ya saya untuk melaksanakan observasi mendampingi Bu Endang dalam pembelajaran nanti di kelas 10 TSM 3 pada hari Selasa. Namun sebelum itu, sebelum kita melaksanakan observasi ya, mohon izin juga saya di sini akan melaksanakan praobservasi dulu Bu Endang untuk melihat bagaimana kesiapan atau persiapan Bu Endang nanti pas ya pelaksanaan observasi pada hari Selasa. Ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Mohon izin ya Bu Endang. Oke, Bu Endang kalau boleh tahu nanti Bu Endang di kelas 10 TSM 3 itu akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia, kebetulan materinya itu tentang laporan hasil observasi. Oke, tentang teks laporan hasil Ya, observasi. teks laporan hasil Untuk tujuan pembelajarannya mungkin Bu Endang yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Tujuan pembelajarannya itu nanti anak-anak akan diarahkan untuk menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur teksnya dan ciri kebahasaannya. Kemudian nanti hasilnya itu akan diubah menjadi berbagai bentuk gitu ya. Oke. Hasil ini. Oh iya, berarti ini lanjutan ya, materi Ya, lanjutan. materi Bu Endang? lanjutan ya. Oke, ya baik. Nah untuk area pengembangannya mungkin yang hendak Bu Endang capai dalam pembelajaran itu apa ya? Kalau boleh tahu Bu Endang? Area pengembangannya nanti diferensiasi sama TSE ya. Iya. Diferensiasinya itu diferensiasi proyek Iya. dan TSE-nya itu seperti biasalah itu untuk Iya. yang sehari-harinya Oke. gitu ya, mengucapkan salam. Iya. Oke, baik. Di area pengembangannya nanti adalah KSE dan diferensiasi Ya, proyek mungkin yang lebih proyek, difokuskan. ya. Betul. Oke Bu Endang, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ya si anak diharapkan mampu menulis teks laporan hasil observasi, tentu itu memerlukan strategi yang harus dipersiapkan ya Bu Endang ya. Ya. Mungkin sejauh ini Bu Endang sudah menyiapkan strategi apa Bu Endang? Rencananya sih saya nanti akan menggunakan model pembelajaran distance learning. Jadi anak-anak menemukan sendiri gitu ya laporan hasil observasinya, kemudian mereka membuat sendiri gitu. Kemudian nanti hasilnya itu nanti akan bergantung pada kelompok masing-masing gitu. Jadi mungkin nanti akan berbeda gitu hasilnya. Ada yang bentuknya video, mungkin ada bentuknya tulisan gitu ya. Seperti itu lebih difokuskan kepada diferensiasi proyeknya nanti. Ya. Oh ya, Bu Endang, saya lihat persiapannya sudah begitu matang. Mudah-mudahan nanti pas hari Selasa, pas pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Dan mohon izin juga nanti saya akan membersamai Bu Endang selama 2 jam pelajaran di kelas 10 TSM 3. Oke. Baik Bu Endang, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di hari Selasa ya Bu Endang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Jeffrey Alpha. Lagi.
Iqbal. Iqbal, kenapa Iqbal? Ini kajian Rizky izin. Oh iya, Rizky izin. Sama Pak. Selma, apa? Apa lagi? Ayo. Saya. Ada Bu. Harus dijaga kesehatannya ya, karena sekarang memang sedang musimnya. Sakit. Maaf dan sebagainya, jaga pola makan, jaga istirahat kalian. Ya Bu. Jangan begadang. Kesehatan baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, sebentar ya, ibu siapa? Keluar boleh. Observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan materinya, masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tes laporan hasil objek. Untuk pertemuan kali ini tujuannya yang berbeda. Jadi tujuan pelajaran kali ini itu adalah kalian akan menulis laporan hasil observasi berdasarkan struktur teks dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kalian harus ingat lagi kemarin struktur teks laporan hasil observasi apa saja? Ada 3 apa saja? Pernyataan. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Saya menjelaskan sebelumnya bedanya apa, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, bedanya apa. Ya, kemudian apalagi struktur apa ciri bahasanya apalagi menggunakan kalimat definisi, menggunakan kalimat deskripsi, kemudian ada imbuhan, ada kata depan dan sebagainya. Ya. Nah, itu harus ingat kembali oleh kalian karena itu nanti berpengaruh ke pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu kalian harus paham dulu struktur dan ciri bahasanya, kemudian nanti dituangkan ke dalam teks laporan hasil observasi. Minggu sebelumnya, berdasarkan proses yang sudah ibu sampaikan, ya, berdasarkan proses yang sudah ibu sampaikan, ibu sudah membuat menentukan kelompok ya. Masih ingat saya kelompoknya ya? Ya, kelompoknya. Ada kelompok Rifki, kemudian ada kelompok Adrian. Itu memang ibu tentukan berdasarkan hasil proses kemarin yang nilainya bagus gitu ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman kalian yang masih belum paham gitu ya, supaya nanti bisa berkolaborasi. Nah, sekarang kalian boleh bergabung dengan teman kelompok kalian. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ya. Kelompok saya mana? Boleh meja kursinya disatukan ya untuk bisa saling berdiskusi. Silakan. Sudah aman? Aman? Oke, oke. Boleh duduk kembali kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Duduk kembali. Tinggal buka saja meja kursinya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini ya, kelompok 2 Adrian ya. Kelompok 3 Rijal, kelompok 4 Wana, kelompok 5 ya, Ardan, kelompok 6 kelompoknya Muhammad ya. Oke, siap. Nah, sudah berkelompok. Di minggu kemarin kan kalian sudah ya keluar apa lingkungan sekolah, kemudian kalian melihat kira-kira objek apa yang akan kalian observasi sudah? Ada ya objeknya ya. Sudah kalian dokumentasikan juga objeknya yang akan diobservasi. Nah, ibu sekarang akan menyampaikan dulu bagaimana cara menulis laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan topik masalah yang akan diamati. Objeknya kalian akan mengamati objek apa sudah ada? Ini apa objeknya Rifki? Perpustakaan, masjid, pohon mangga, UKS. Kelompoknya Angga? Apa? Kelompok Pohon Angga? apa? Pohon. Ya, ini pohon apa? Oke, siap ya. Sudah ya, sudah menentukan topiknya. Kemudian yang kedua, menentukan hal apa saja yang akan diamati. Kemarin sudah kalian melihat pohon mangga tingginya berapa sih misalnya ya. Kemudian ada apa saja gitu ya. Di perpustakaan ada apa saja di dalamnya. Kemudian bukanya jam berapa gitu ya. Kemudian apalagi di masjid ada benda apa saja yang ditemukan di masjid. Manfaatnya untuk apa? Nanti sesuai dengan struktur teksnya. Ada pernyataan umum dijelaskan dulu. Masjid itu apa? Ya, di mana, luasnya bagaimana, ya. Nanti di deskripsi bagian dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian nanti di akhir deskripsi manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya misalkan apa lagi disampaikan di deskripsi manfaat. Kemudian lakukan pengamatan sesuai dengan topik sebelumnya di minggu kemarin sudah. Yang mencatat fakta-fakta yang ditemukan. Tadi seperti misalnya ukurannya, pohon mangga, jenis-jenisnya, kemudian juga warnanya, si buah mangga ini
Lembar kerja peserta didiknya berdasarkan kelompok. Isi dulu ya. Nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, kemudian juga judulnya, yang belum masuk pasti kalian judulnya apa. Terima kasih, Bu. Ini boleh. Nah, di sini ada kerangkanya, kerangka laporan hasil observasi yang berdasarkan implikasinya ada bagian pernyataan umum. Nanti kalian isi di bagian pernyataan umum, jelaskan secara umum objek yang kalian amati. Kemudian deskripsi bagian jelaskan secara rinci objek yang kalian amati ada apa saja. Dari sisi manfaat berarti nanti kalian sampaikan manfaat dari objek yang kalian amati. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi laporan hasil observasi yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, kan kaidah kebahasaan yang apa saja ada kalimat, definisi, ada lagi definisi, kalimat apa saja, deskripsi, kemudian ada penggunaan kata tadi, ya masih ingat ya. Kata depan. Kemudian juga perhatikan juga penggunaan ejaannya. Isi salahnya harus semangat di bidang rumah. Jadi harus sesuaikan. Masjid, masjid atau masjid. Kan itu kalian harus tahu cara menulisannya ya. Kalian bisa gunakan juga KBBI di apa di handphone untuk mengetahui kata yang bakunya apa sih masjid atau masjid gitu ya. Kemudian juga penggunaan tanda bacanya. Nah, tanda bacanya juga maksudnya apa saja? Titik, koma, ya. Berarti digunakan titik dan koma. Ya, titik berarti untuk mengakhiri sebuah kalimat. Ya, memisahkan anak kalimat dengan itu. Oke. Kemudian benahi atau menyunting kesalahan observasi. Benahi atau nanti setelah kalian buat laporannya, kalian baca kembali ada yang salah nggak? Misalnya ada kesalahan penulisannya nggak? Tanda bacanya, ejaan. Oke. Ada yang tanyakan? Dari langkah-langkah menulis laporan hasil observasi yang sudah disampaikan? Ada yang tanyakan? Cukup? Harap? Jadi kalian sudah siapa sekarang di sini? Mengisi lembar observasi yang berisi kerangka dari laporan hasil observasi. Nanti dibuat menjadi sebuah laporan observasi. Dibuatnya nanti kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang namanya aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Tahu. Ya, ya bisa menggunakannya. Nah, nanti ibu bebaskan kalian. Silahkan kalian mau dibuatnya itu hasilnya nanti diakhirnya apakah mau menjadi PowerPoint, apakah mau menjadi video, ya dari foto disatukan menjadi sebuah video, apakah mau menjadi infografis, silahkan itu ibu bebaskan sesuai dengan minat kalian dan kemampuan kalian. Saya mau lebih suka yang di PowerPoint dan sebagainya gitu ya. Itu nanti silahkan sesuaikan saja sesuai dengan hasilnya. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Anda ada yang tanyakan enggak? Yang lainnya kelompok lain? Aman? Aman. Oke, silahkan sekarang berdiskusi dengan soal kelompoknya apa yang sudah kalian temukan kemarin. Kemudian kalian tuangkan ke dalam ya tadi ya kan sudah dibagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh ditanyakan ya. Sambil mengisi, sambil kalian misalnya ada yang mau ditanyakan, Bu saya tidak paham bagian ininya. Ya, Ibu lihat ya. Ya, kok. Ya, apa yang ada yang mana tuh? Ada yang kemarin. Apalagi gunanya, jenis-jenisnya, kawin,
Digunakan di sini. Terima kasih.
Ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah masuk ya. Sisanya silakan. Silakan dengan ya. Sambil sekarang dipilih, silakan siapa yang nantinya akan kelas menyampaikan di tugas sudah hampir masuk semua. Nanti ketika teman kalian mau presentasikan di depan, usahakan perhatikan ya. Nanti ketika teman kalian presentasi di depan, disimak dengan baik, simak isinya. Jika ada pertanyaan, boleh menyampaikan tanggapan. Ya, silakan. Boleh angkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti sebutkan nama. Ya, kelompok pertama yang tampil berdasarkan tadi yang sudah masuk pertama kali itu adalah kelompok 1 dari kelompok Riki. Tepuk tangan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan hasil observasi. Objek yang akan kami observasi yaitu perpustakaan.
pernyataan umum. Kelompoknya siapa aja? Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Andika Firansa. Saya Muhammad Asma Mukhtar. Objek yang terkait dengan angkat. Objek yang terkait dengan perpustakaan adalah perpustakaan adalah salah satu fasilitas yang bisa dikunjungi oleh seluruh warga sekolah. Dan deskripsi bagiannya, keadaan di perpustakaan bersih dan rapi, terdapat berbagai jenis buku, fiksi dan non-fiksi. Kegiatan yang biasa dilakukan di perpustakaan meminjam buku, mengembalikan buku, dan membaca buku. Buku fiksi adalah buku cerita atau novel, sedangkan buku non-fiksi adalah buku pelajaran seperti buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan buku kejuruan. Manfaat dari perpustakaan adalah dengan membaca buku kita dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sebutkan nama. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk memajukan perpustakaan? Apa yang harus dilakukan untuk memajukan pertanyaan? Silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Angga. Yang keras ya. Bagaimana cara kita memajukan perpustakaan? Kita bisa menambahkan kegiatan literasi, juga bisa menambahkan buku novel di perpustakaan agar lebih banyak. Sekian itu saja dari menjawab pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Apa tambahan misalnya kalau dilihat dari slide ini apa yang kurangnya? Misalnya ya sudah mengerti struktur teksnya atau belum? Boleh silakan ada yang mau menanggapi dari hasil sama kalian tentang perpustakaan ini ya. Ya, ada lagi ada gimana enggak? Apa fungsi utama dari perpustakaan? Fungsi utamanya dijawab boleh yang lain silakan. Mau sama Asma, mau sama Raisa boleh silakan. Fungsi utamanya apa? Silakan. Jawab boleh. Ini dijawab. Izin menjawab untuk fungsi dari perpustakaan untuk agar siswa bisa membaca dan membuat luas wawasan. Perluas wawasan. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Di itu saja silakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menambahkan sedikit dan di bagian deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat bisa ditambahkan lagi ya kelompok bikin supaya lebih banyak lagi gitu ya kalimatnya bukan cuma satu kalimat. Deskripsi setiap bagian-bagian itu bentuknya paragraf ya, jadi harus berapa kalimat. Oke, kelompok 2 yang sudah masuk. Ada yang cek dulu kelompok 2 yang sudah masuk. Kelompok berapa yang sudah masuk? Mana kelompok mana? Kelompok berapa nih? Ibu cek dulu ya. Yang kelompok saya kelompok mana ya? Oke, silakan kelompok 2 Lana. Boleh ke depan kelompok Lana. Tepuk tangan dulu buat kelompok Lana. Kalau dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 presentasikan hasil presentasi kami di UKS. Silakan saya dari kelompok 4 dan sebelah saya ada Nana, Isan, juga dan Kepala. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan umum. Akan pertanyaan yang ini sebentar ya tampilannya agak ini yang sudah kan kita lihat soalnya ada nanti Pernyataan umum dipakai adalah singkatan dari usaha kesehatan sekolah, agak keras sama suaranya. yaitu program yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kebiasaan di kesehatan sekolah, baik merupakan program pelayanan kesehatan serta pembinaan lingkungan sekolah. Ya, Risa, silakan. Saya juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, yang pengetahuan peserta didik, pembentukan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan juga tentang perbuatan dan persediaan dan lain-lain. Kayaknya juga banyak manfaatnya seperti membentuk perilaku hidup sehat, mengetahui tujuan kerjaan dengan membutuhkan rasa tanggung jawab dan menolong sesama. ada yang bertanya? Silakan. Saya
Ada lagi? Ada lagi? Apa yang jadi tukang PS? Apa yang jadi tukang PS? Dibilang dari PS. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Ya, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Karena kan di PS itu ada apa saja tadi? Membantu teman-teman kalian. Boleh itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ya tadi ya sudah sangat bagus. Tadi ada beberapa, ada yang slide, ada yang bentuknya infografis ya. Sudah kayak ini. Sekarang tinggal yang Adrian, sudah begini Adrian? Kelompok tiga boleh ya? Kelompok tiga dulu saja. Ya, sambil nunggu yang punya Adrian ya. Yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks LHO. Mohon maaf. Jadi kenapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamali. Yang keras, bias. Macam-macam buah mangga adalah sebagai berikut. Satu, mangga manis. Dua, mangga mana mangga tiga, mangga goreng. Empat, mangga hijau. Lima, mangga dari buah. Enam, mangga madu. Tujuh, mangga besar. Delapan, mangga wani. Sembilan, mangga pakaian. 10, mangga tinggal. 11, mangga bukal. 12, Deskripsi manfaat dari buah mangga adalah manfaat buah mangga menghasilkan buah yang rasanya enak, mengandung vitamin A dan C. Pohon mangga mempunyai daun yang timbul sebagai peneduh, membuat sejuk di sekitar rumah dan menghasilkan oksigen untuk pernapasan manusia. Oke, tadi mau tanya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pohon mangga? Mas silakan bertanya yang mau bertanya. Apa perbedaan mangga yang sudah matang dengan mangga yang belum matang? Apa perbedaan mangga yang sudah matang dengan mangga yang belum matang? Mangga yang sudah matang biasanya rasanya akan cenderung lebih manis daripada mangga yang lebih kasih muda. Dari warna? Dari warna mungkin warna mangga yang sudah matang akan lebih cenderung lebih oranye Ya. dibanding mangga yang belum matang. Jenis mangga apa yang sering terang? Jenis mangga apa yang sering ditanam? Mangga anu manis atau mangga simana? Ya, Karena rasanya manis. ya, karena rasanya lebih manis katanya ya. Oke, ya. Ya, itu saja. Berapa tahun menanam pohon? Apa? Berapa tahun? Berapa tahun kira-kira menanam pohon di atas buah? Sampai 5 atau 10 tahun. Oh ya. Ya. Sok, Adrian. Manfaatnya? Manfaat buah mangga dalam menghasilkan vitamin A dan C. Ya, yang bagus. Kesehatannya. Cukup ya? Ya, itu dulu sampai itu. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok yang sudah tampil tadi, Ibu beri apresiasi yang sangat tinggi untuk tangan untuk semuanya. Tujuan dari pembelajaran kali ini bisa tercapai karena kalian ternyata sudah bisa menulis teks laporan hasil observasi dengan baik sesuai dengan strukturnya tadi ya sudah, kemudian ciri kebahasannya gitu ya sudah bagus, hanya tinggal perbaikan sedikit gitu ya. Kemudian tadi juga hasilnya itu variatif ya, ada yang PowerPoint, ada yang infografis, kemudian ada yang bentuknya video gitu ya. Sudah sangat bagus sesuai dengan kemampuan kalian dan keinginan kalian gitu ya, inginnya kalian bentuknya seperti apa tadi juga untuk pertemuan kali ini apa kira-kira yang belum kalian pahami atau sudah kalian pahami semua? Refleksi di pertemuan kali ini sudah paham? Bagaimana menulis laporan hasil observasi? Paham ya, sudah tahu berarti harus ada apa saja di laporan hasil observasi itu? Yang namanya bahasanya harus sudah lengkap gitu ya, pandang bacanya dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa disimpulkan untuk pertemuan kali ini kalian tadi belajar tentang apa? Menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian apa lagi? Mempresentasikan laporan hasil observasi yang sudah kalian buat. Ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi ya dengan materi yang baru gitu ya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf meminta waktunya sebentar, tidak apa-apa Bu Endang? Boleh. Ya, kita mau membicarakan terkait kemarin ya pelaksanaan observasi di kelas 10 TSM ya, 10 TSM 3 ya, 10 TSM 3. Setelah kemarin kita melaksanakan observasi kelas, bagaimana perasaan Bu Endang sekarang? Perasaannya cukup baik ya. Kemarin saya lihat dari hasil pembelajaran kemarin kelas cukup kondusif, kemudian juga tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, siswanya juga kondusif gitu ya, jadi bisa sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Meskipun ada sedikit mungkin yang di luar dari rencana itu sih memang hal yang biasa gitu. Baik, alhamdulillah ya, pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, kalau boleh nih, Bu Endang bisa menceritakan kembali nggak terkait kemarin kita tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran, fokus pembelajaran kita pada hari Selasa ya, hari Selasa di kelas 10 TSM 1 10 TSM 3 mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri waktu itu adalah menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur teksnya. Kemudian fokusnya itu di diferensiasi produk ya sama KSE, kompetensi sosial emosional. Secara garis besar sih alhamdulillah tujuannya tercapai. Kemudian juga kalau KSE mungkin itu sudah sering dilakukan gitu ya, sesuai dengan pembelajaran yang biasa saya lakukan gitu ya, jadi dapat dikatakan berjalan dengan baik gitu ya. Kalau melihat dari proses pembelajaran kemarin, dengan tujuannya si anak mampu, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi ya, sesuai dengan mungkin ini pertemuan yang lanjutan ya. ya? Lanjutan, karena sebelumnya kan anak-anak menganalisis dulu ya, sebelum mereka menulis berarti harus tahu dulu teks laporan hasil observasi itu apa, struktur teksnya apa saja, ciri kebahasannya apa. Nah setelah mereka memahami baru nanti mereka ya, baru kemarin kan mereka diarahkan untuk bisa praktik menulis teks laporannya gitu ya, sesuai dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Ya, bagus sekali Bu Endang. Kemarin saya lihat proses pembelajarannya sangat menyenangkan ya, terkait dengan fokus pengembangan yang ingin Bu Endang capai di pembelajaran dari diferensiasi produk dan kemudian keterampilan sosial emosional ya. Ya, kemarin
alhamdulillah sangat baik sekali. Saya melihat bahwa si anak itu membuat teks laporan hasil observasi dan dialimediakan ke berbagai media ya. media, ada yang infografis, kemudian ada yang video bentuknya, kemudian juga ada yang slideshow atau PowerPoint gitu ya. Iya. Mungkin untuk diferensiasi produknya di sana ya. Iya. Kemudian untuk keterampilan sosial emosionalnya sudah terlihat ya, sebagaimana mereka mampu memanajemen diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab di sana, karena proses pembelajaran yang benar melaksanakan dibuat secara berkelompok. Iya, berkelompok ya. Mereka bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya, dapat saling membantu gitu ya di setiap kelompok. Jadi nggak ada siswa yang, alhamdulillahnya nggak ada siswa yang terlihat diam misalnya gitu ya, tapi saling berkomunikasi dan saling memenuhi tugasnya gitu ya masing-masing. Ya. Kalau kita rentangkan di angka 1 sampai 10 ya Bu Endang, kira-kira proses pembelajaran yang kemarin Bu Endang sudah lakukan itu ada di skala berapa tuh? Berapa ya? Dulu saya tidak bisa menilai di sendiri ya, tapi ya mungkin kalau dilihat dari tujuannya bisa tercapai, kemudian juga tadi aspek yang di misalnya ya kita tercapai juga, jadi ya mungkin sekitar 1 sampai 10 ya. 8 mungkin ya, karena masih ada beberapa hal juga yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Iya. Nah, berbicara tadi Bu Endang mengatakan bahwa kalau kita skala 1 sampai 10 ada di skala 8 dan masih ada yang perlu ditingkatkan kembali. Nah, kira-kira apa yang Bu Endang harus tingkatkan kembali untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, kalau kemarin sih dilihat dari kemarin ya mungkin di manajemen waktu ya, karena kebetulan prosesnya ternyata agak ngaret gitu ya dari rencana waktu yang direncanakan gitu ya. Tapi sih sebetulnya tidak terlalu jauh juga gitu ya. Mungkin strateginya nanti mungkin lebih mengaktifkan kembali siswanya agar ketika proses pembelajaran itu mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya, dan saya pun bisa memotivasi mereka untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu, supaya tidak kemarin itu di proses pembuatannya gitu, karena mungkin mereka terlalu banyak berpikir, Bu ini bagusnya gimana ya Bu ini, padahal mereka sebetulnya sudah ada konsepnya gitu ya, tapi lebih ke mungkin tak salah atau apa gitu ya, jadi agak mengulur waktu gitu ya di bagian prosesnya. Kemudian juga tambahnya mungkin kemarin ice breakingnya ya kurang disampaikan juga di sana gitu ya, ada sedikit, cuma lebih ke mengatur fokus mereka dengan cara kemarin bertanyakan hai halo gitu ya, mungkin bisa ditambahkan lagi mungkin di bagian yang itu supaya lebih meningkatkan motivasi mereka lagi. Itu sih mungkin ya. Bagus sekali strategi yang nanti akan Bu Endang tingkatkan di pembelajaran selanjutnya terkait memberikan motivasi, dan mungkin motivasi terkait supaya peserta didik lebih percaya diri lagi untuk mengambil keputusan gitu ya, karena melihat kemarin banyak pertimbangan ya, si anak takut salah gitu ya, takut salah atau Bu Endang seperti itu, kemudian menambah ice breaking atau bisa memberikan motivasi lewat ice breaking ya. Baik, bagus sekali Bu Endang untuk strategi yang sudah Bu Endang lakukan. Nah, untuk strategi-strategi itu kira-kira mau kapan itu Bu Endang terapkan atau ya lakukan di kelas gitu ya? Tentunya mungkin akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya ya, karena melihat kemarin ada evaluasinya itu gitu ya, berarti nanti akan saya terapkan di kelas yang lain yang kemungkinan berbeda kelas lagi gitu ya, akan ditambahkan strategi itu agar kejadian-kejadian kemarin yang memang kurang dari apa yang kita rencanakan gitu ya dapat diminimalisasi gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya itu gitu ya. Ya mungkin itu sih di pertemuan selanjutnya aja ya. Kira-kira pertemuan selanjutnya 1 minggu atau 1 minggu ke depan, atau mungkin dalam minggu ini akan bertemu kembali dengan kelas tersebut atau di kelas lain? Di kelas lain mungkin ya, karena kan sama juga sih, di kelas lain juga sama, maksudnya materi yang sudah disampaikan itu hampir sama seperti itu, jadi mungkin akan saya terapkan lagi di kelas yang lain, dan
kalau misalnya ada kesempatan lagi di kelas yang sama gitu akan saya sampaikan kembali gitu, karena kemungkinan kan di sini sistem blok ya, jadi bertemu dengan kelas yang lain itu harus 2 minggu kemudian gitu. Jadi akan saya terapkan saja di kelas-kelas yang memang dalam waktu dekat gitu. Baik, bagus sekali Bu Endang tentang terkait tadi strategi dan rencana aksi yang akan Bu Endang terapkan atau lakukan di kelas lain, atau mungkin kalau memungkinkan ya diterapkan di kelas tersebut ya. Baik Bu Endang, kalau boleh nih ya, Bu Endang bisa membuat simpulan tidak terkait kegiatan-kegiatan kita pendapat gitu, berpendapat bagaimana terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui, mulai dari kemarin kita melaksanakan praobservasi, kemudian observasi di kelas, kemudian sekarang pasca observasi. Bagaimana, apa yang Bu Endang rasakan? Kalau dapat saya simpulkan sih alhamdulillah ya, pembelajaran kemarin itu berjalan dengan lancar, karena memang sebelumnya kita sempat berdiskusi terlebih dahulu ya perencanaannya seperti apa, dan saya pun minta bantuan ke Bu Dewi gitu ya, kira-kira masukannya apa gitu ya, karena memang diskusi seperti ini saya rasa penting sekali gitu, apalagi Bu Dewi ikut di CGP gitu ya. Banyak ilmu atau wawasan yang memang belum saya pahami lebih dalam gitu ya, kemarin tentang diferensiasi, kemudian juga KSE juga gitu. Jadi saya dapat ilmu lebih gitu ketika saling berdiskusi seperti itu, dari mulai perencanaan, kemudian juga penyusunan rencana pembelajarannya, kemudian observasinya, sampai kemarin tuh setelah observasi kan kita sempat berdiskusi kembali gitu ya, beliau bagaimana gitu kan, masukan-masukannya gitu, bagaimana sarannya. Jadi saya rasa pembelajarannya cukup berjalan dengan baik, kemudian juga itu pun hasil dari diskusi kita sebelum-sebelumnya gitu ya, yang sangat membantu, bagi saya sangat membantu sekali gitu ya. Jadi informasi dan wawasan yang Bu Dewi sampaikan ke saya itu sangat bermanfaat dan dapat diterapkan di pembelajaran saya. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Endang, kita saling berbagi saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita share itu bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan terima kasih juga Bu Endang sudah mau saya observasi ya, observasi. Mudah-mudahan nanti ketika kita Bu Endang melakukan pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih juga untuk Bu Dewi gitu ya, jangan bosan-bosan kalau saya minta bantuan berdiskusi Bu Dewi bagaimana ya gitu, apalagi kita kan mata pelajaran yang sama gitu ya, jadi saya tidak canggung gitu untuk meminta ke Bu Dewi bagaimana nih untuk materi ini, misalnya bagusnya seperti apa gitu. Jadi Bu Dewi jangan saling saling mengisi saja ya Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang. Perlu Bu Endang ketahui ya, selama saya melaksanakan observasi saya sangat terkesan sekali dengan proses pembelajaran yang Bu Endang lakukan. Tidak ada catatan khusus dari saya karena proses pembelajarannya sudah terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi si anak itu sudah mampu membuat teks laporan hasil observasi dan menuangkannya dalam berbagai media. Nah, itu mungkin yang dinamakan diferensi produk. Jadi seorang guru itu tidak membatasi, dan kemarin juga Bu Endang tidak membatasi ide atau gagasan dan kreativitas anak gitu, memberikan keleluasaan, dan pada akhirnya produk-produknya itu bisa tercipta bervariasi, tercipta dengan baik. Baik Bu Endang, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin Bu Endang ada jam mengajar lagi sekarang? Ya, ada, kebetulan di kelas 11 TSN 1. Oh iya. Selamat mengajar dan selamat mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat menjadi amal ibadah. Amin. Ya, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.